Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau berbagi tentang program yang lagi aku jalanin sekarang di Jerman. Program yang akhirnya bisa membawa aku ke negara impian aku, memulai langkah untuk mewujudkan impian aku. Program itu adalah program au pair. Pertama kali tahu program au pair ini waktu research tentang studi di Eropa. Aku lihat video-video YouTube, terus ada mahasiswa di Belgia dan mereka bercerita tentang awal mula kenapa mereka bisa kuliah di Belgia. Nah, beberapa kali disebutkan awalnya mereka mengikuti program au pair, dan program au pair ini sekilas yang aku dengar dari penjelasan mereka adalah seperti program pertukaran pelajar yang mana kita tinggal bersama keluarga asing, tetapi bedanya ada suatu kewajiban yang harus kita lakukan untuk keluarga yang kita tinggali tersebut. Nah, pada saat itu aku tertarik dong, wah seru nih, soalnya waktu SMA juga aku sempet pengen ikut pertukaran pelajar ke US waktu itu, tapi sayangnya belum rezeki jadi gak berangkat. Nah, lalu aku mulai searching lah apa sih au pair itu. Nah, dari video-video yang aku lihat di YouTube, dan aku sangat berterima kasih banget kepada kakak-kakak au pair lain yang udah membagikan pengalamannya di YouTube, yang udah memberikan informasi yang bermanfaat banget. Dan aku juga baca-baca di blog orang yang udah mengikuti au pair. Nah, jadi au pair itu adalah suatu program, dia secara garis besar yang aku pahami waktu itu adalah cultural exchange atau program pertukaran budaya. Nah, lalu aku baca lebih lanjut lagi, lalu aku pelajari lebih lanjut lagi seperti syarat-syaratnya, apa aja yang dilakuin waktu masa au pair, negara mana aja yang bisa menerima au pair, dan sebagainya. Jadi kalau yang aku dapat dari internet itu, au pair itu adalah anak muda dari suatu negara ke negara yang lain. Misalkan contohnya dari Indonesia ke Jerman, dan anak muda yang dari Indonesia ini tinggal sebagai part of the family, sebagai anggota keluarga, tapi dia juga mempunyai kewajiban untuk membantu keluarga tersebut. Nah, kalau di au pair ini lebih ke child care atau lebih ke anak-anak, jadi sebagai kakak angkat lah, kayak gitu, dan juga melakukan pekerjaan rumah tangga ringan. Nah, apa sih yang bisa didapat dari program au pair ini? Oke. Yang pertama, kalian dapat kesempatan untuk mengenal budaya dan mempelajari bahasa negara yang kalian tinggali. Misalkan aku di Jerman, ya aku bisa berkesempatan buat belajar bahasa Jerman dan mengenal budaya Jerman lebih dalam lagi karena aku tinggal dengan keluarga asli Jerman gitu. Dan itu membuat bahasa Jerman aku berkembang lebih pesat ketimbang aku belajar di Indonesia, karena di sini aku tiap hari ngomongnya pakai bahasa Jerman, sedangkan kalau di Indonesia meskipun belajar bahasa Jerman tapi bahasa komunikasinya masih bahasa Indonesia, jadi ya di sini bisa lebih baik. Lalu yang kedua, membuat kita menjadi lebih mandiri. Nah, meskipun kita tinggal dengan suatu keluarga, misalkan kalau kita sakit masih ada yang nolong, kalau misalkan kita ada sesuatu masih dibantu, tapi tetap aja di banyak sisi menjadikan kita semakin mandiri karena kita jauh dari rumah, jauh dari keluarga asli kita. Kita punya masalah, kita harus menyelesaikannya sendiri, dan itu bagus sih. Yang ketiga, bisa traveling di Eropa. Nah, negara-negara di Eropa kan deket-deketan. Kayak misalkan aku di sini tinggal di kota yang deket banget sama Belanda. Ke Amsterdam sekitar 20 euroan pakai bis. Nah itu suatu kesempatan yang kalau misalkan aku masih di Indo mau pergi ke Belanda kan mahal banget. Jadi kalau pas di sini, kalau misalkan pengen ke Belanda,
bisa lebih murah, atau ke negara-negara lainnya. Nah, banyak teman-teman yang au pair juga yang memanfaatkan kesempatan untuk traveling keliling Eropa waktu mereka au pair, karena kesempatannya lebih banyak ketimbang waktu kita di Indonesia. Nah, selanjutnya kita bisa menghasilkan uang karena setiap bulannya kita berhak menerima uang saku. Di setiap negara jumlahnya beda-beda, tapi kalau di Jerman sampai sekarang itu masih 260 euro. Uang 260 euro ini benar-benar uang bersih tanpa dipotong uang makan dan segala macam, benar-benar untuk kayak uang jajan aja gitu. Jadi kita juga bisa nabung, bisa pakai uang itu untuk membeli sesuatu yang kita butuhkan, sesuatu yang kita pengen, atau ya untuk jalan-jalan, visit teman di kota lain dan sebagainya. Nah, itu yang aku sebutkan tadi adalah beberapa keuntungan yang kita dapat kalau kita ikut program au pair. Nah, itu bisa dibilang hak yang akan kita terima sebagai au pair. Masih beberapa, tapi ada hak, ada kewajiban. Nah, sebagai au pair, kita juga bisa disebut sebagai pekerja karena kita bekerja di sini. Jam kerjanya tidak boleh lebih dari 30 jam seminggu atau 6 jam per hari dari Senin sampai Jumat, atau 5 jam per hari dari Senin sampai Sabtu. Itu tergantung kesepakatan antara host family dengan au pairnya. Nah, pekerjaannya lebih ke yang berhubungan dengan anak-anak sih. Misalkan kalau anaknya usia sekolah gitu, mengantar anaknya ke sekolah atau ke kindergarten, atau bermain dengan anaknya. Lalu kita juga melakukan pekerjaan rumah tangga ringan seperti mengeluarkan dan memasukkan piring ke dalam mesin cuci piring, vakum, menata meja, dan lain sebagainya. Karena tugasnya beda-beda sih, tergantung kesepakatan. Nah, kalau aku sendiri di sini, tugas aku cuman bangunin anaknya, terus vakum ruangan dapur, ruang makan, sama ruang TV. Gak terlalu besar ruangannya. Kadang-kadang ngeluarin dan masukin piring ke dalam mesin cuci piring, karena itu inisiatif sendiri, karena gak tertera di tugas aku yang dipampang di dapur. Jadi ya inisiatif sendiri karena udah terbiasa di Indonesia, kayak apalagi di Indonesia cuci piring pakai manual kan. Kalau di sini kerjaan juga lebih ringan karena semuanya kayak cuman vakum gitu kan, ya meja, dan aku ngelakuin itu sama anaknya yang gede. Jadi aku di sini anaknya ada 2, yang gede itu umurnya 9 tahun, kelas 3 SD, yang satu umurnya 2 tahun. Nah, dalam melakukan pekerjaan rumah ringan itu tadi juga, aku melakukannya sama-sama dengan anaknya. Jadi kayak bener-bener merasa di rumah sendiri. Aku merasa bener-bener dianggap kayak keluarganya, gak dibeda-bedain. Kalau misalkan si bapaknya beliin anaknya baju, dia beliin aku baju juga. Dia misalkan kayak Valentine dibeliin bunga, coklat, keluarga aku juga dikasih gitu. Jadi merasa welcome, dan aku bersyukur diperlakukan dengan baik. Ya walaupun masalah pasti ada, yang namanya manusia gak ada sempurna, pasti ada positif negatifnya juga. Ya tergantung kita menyikapinya, dan aku berharap bakalan betah di sini. Aku mau ikut au pair itu dari tahun 2019 awal, di bulan April, tapi sayangnya karena satu dan lain hal, meskipun aku pada saat itu udah dapat host family, tapi aku gak bisa berangkat pada saat itu. Lalu aku mengubur keinginan aku buat au pair. Lalu beberapa bulan kemudian, di bulan September,
tiba-tiba aku hijrah ke Bandung buat belajar bahasa Jerman di Goethe Institut Bandung. Nah, aku belajar bahasa Jerman di Goethe Institut Bandung selama 4 bulan dari level A1 2 sampai level A2. Nah, di akhir level A2 ini aku pikiran untuk ikut au pair lagi karena lanjut kursus biayanya cukup besar. Jadi kayaknya au pair adalah jalan yang terbaik buat aku. Jadi makanya di akhir November 2019 aku mulai nyari-nyari host family lagi, dan alhamdulillah dalam waktu 2 minggu udah dapet yang fix. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya aku bakalan kasih tips buat mencari host family. Di bulan Desember aku ujian sertifikat A2 di Goethe Institut Bandung. Januari aku pengurusan visa, lalu Februari aku berangkat ke Jerman. Mungkin ada beberapa cerita juga yang tidak mengenakan mengenai program au pair. Ya sebenarnya ya masing-masing orang berbeda ya, jadi ceritanya juga pasti berbeda. Tapi ya bisa dibilang au pair ini salah satu batu loncatan buat kalian yang mau kuliah atau mau berkarir di Jerman, entah dalam bidang apapun itu, untuk ya hanya sekedar menghabiskan waktu 1 tahun tinggal di luar negeri mencari pengalaman. Itu aku bisa bilang au pair adalah salah satu jalan yang bisa kalian ambil. Oh iya, itu tadi aku jelasin cuman sebagian besar, secara garis besar aja mengenai program au pair ini. Di video selanjutnya aku bakalan bikin video tentang gimana caranya mencari host family, lalu persiapan apa aja sih yang harus dilakukan, berkas apa aja yang harus disiapkan untuk mengikuti program au pair ini. Kalau misalkan kalian mau nanya, bisa langsung DM aku di Instagram atau boleh di kolom komentar, supaya aku juga ada bahan buat video selanjutnya. Ya apa yang akan aku bahas nanti. Nah, oke, segitu aja dulu videonya. Itu tadi pembahasan secara garis besar mengenai program au pair. Selanjutnya aku bakalan membahas secara lebih rinci dan beberapa tips yang bakalan aku kasih. Maka dari itu ditunggu ya video selanjutnya, dan terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu buat nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, dadah.